Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel ini. Oke teman-teman, kali ini kalau kemarin saya dari Tanjung menuju ke Bangun. Nah sekarang kita dari Bangun menuju ke arah Suwaran. Nah betul, ini ada rombongan bupati nih Semarang. Yang lainnya lagi melintas di depan kita. Oke, langsung aja ya kita review jalannya ya. Karena saya sudah beberapa kali lewat sini tapi belum pernah saya review ya, karena kebetulan saya tidak bawa kamera. Nah oke, sekarang kita coba review jalan dari Suwaran atau dari Bangun menuju ke Suwaran. Nah sekarang kita sudah berada di tanjakan awal dari Kampung Bangun menuju ke Suwaran. Ini jalannya tadi ada cor-cor yang berserakan ya di aspal ya. Itu sebenarnya sangat berbahaya ketika kita kena atau kita tergelincir. Oke, ini di turunan. Ini juga dulu, ini jalannya bagus dulu nih, mulus. Ketika saya masih kecil di sini jalannya sangat mulus, tidak ada lubang, sehingga kita dari atas itu sudah meluncur sangat jauh dan pasti tidak akan ada lubang karena memang belum ada lubang. Nah sekarang cukup banyak lubang di sini ya, cukup banyak. Ini daerah tempat orang-orang dari Kampung Bangun atau Gurimbang kemungkinan ya. Di sini membuat pondok atau peternakan dari ayam potong maupun ayam telur. Oke, langsung aja kita review tutup jalannya. Nah ini kita dalam tanjakan ini. Nah ini banyak semen-semen yang berceceran di tengah jalan, ini sangat berbahaya. Ini rombongan bupati tadi, mereka sangat laju sekali ya. Oke, nah di sini kita masih di jalur, ini masih di arah Bangun menuju ke Gurimbang yang di atas gunung itu. Nah di sini juga rawan kecelakaan di sini, karena ini jalannya lurus kemudian langsung menikung kalau tidak salah di sini. Nah ini ada tikungan ini sangat berbahaya sekali nih ketika kita terlalu laju di sini ya. Nah oke, ini turunan di kawasan Inutani dulu ini. Oke, nah itu ada turunan. Nah disinilah dulu ada simpang 3 menuju ke arah Kampung Gurimbang sebelum tembus jalan baru yang arah di pinggir air. Oke lanjut ya. Nah ini jalan menuju ke arah Gunung Kasiran. Nah di sini pemandangannya sangat bagus guys. Jadi pemandangan sangat epic dan boleh kalau pas cuaca bagus. Tapi di sini kita harus berhati-hati ya, karena ini banyak lubang nih. Nah lubang-lubang nih, aspal-aspal yang terkelupas dengan lubang yang cukup dalam, walaupun kecil-kecil tapi sangat kalau kena motor ban ini mungkin bisa terpental ya. Oke, karena kita pakai motor laki ya, jadi untuk goncangan lubang-lubang mungkin tidak terlalu parah ya. Tapi kalau kita pakai matic terasa banget nih. Nah ini jalannya jalan-jalan cor yang sudah lama sehingga retak-retak dan pasti sangat berbahaya kalau kita jalan terlalu laju. Karena di sini ya, pas kita nikung ataupun di atas gunung, totalnya pas di atas gunung itu biasanya ada lubang, jadi kita harus berhati-hati ya, karena banyak kecelakaan di situ. Nah ini sudah ada pengecoran yang cukup panjang dan ini enak nih. Nah kita bayangkan ya, kalau dari Bangun menuju ke Suwaran atau ke Makajang, jalannya seperti ini semua. Wow, pasti perekonomian masyarakat akan lancar, pariwisata pasti akan rame. Nah kalau perlu nanti ada jalur bus atau bis dari Tanjung menuju ke Biduk-Biduk, pasti akan rame, taksi akan rame pastinya, dan orang-orang yang berwisata sangat senang sekali ya, karena jalurnya sangat layak dan sangat bagus. Oke, kita masih di jalur cor. Nah jalur cor cukup panjang. Nah oke, cornya habis, kita ketemu aspal lagi. Nah kalau sudah ketemu aspal kita harus berhati-hati lagi ya, karena banyak model tambalan aspal ditambal dengan cor-coran. Ini kalau masih bagus, kalau masih baru mungkin sangat bagus ya, sangat enak. Tapi kalau sudah agak lama, retak-retak, timbul retakan-retakan yang cukup dalam, berbahaya. Nah ini kan banyak lubang-lubang nih. Nah ini lubangnya banyak di sini nih. Jadi karena ini saya kesini pas mau sore hari, jadi saya agak laju di sini ya. Tapi karena sudah sedikit hafal dengan lubang di sini ya, insya Allah tidak sampai terjebak dalam lubang.
Oke, kita masih lanjut. Nah ini kita harus hati-hati lagi di sini. Ini banyak lubang-lubang dari aspal yang dikupas kemudian ditambal dengan semen. Nah ini sebenarnya banyak lubang ini. Nah banyak lubangnya. Dan memang ini harus prioritas ya untuk pembangunan kawasan pesisir ya, karena ini jalur wisata. Jadi kalau jalur wisata itu kalau dari kita perjalanan itu menikmati pemandangan alam, tapi dengan jalur seperti ini maka image jalan di kita ini pesisir ini sangat apa ya, tidak mengenakan sebenarnya. Ini jalan timunan, aspal yang sudah hancur, terputus, ditimbun. Oke, lanjut. Ini jalan-jalan berlubang nih, jadi harus hati-hati di sini ya. Apalagi yang pakai motor matic ya, harus hati-hati di sini. Oke, lanjut lagi ya. Ini jalannya sebenarnya sangat teduh nih, enak, pemandangannya bagus, tapi jalannya memang seperti ini. Ini jalan-jalan yang timunan. Kita sering berpapasan dengan mobil, dengan motor. Nah, kita di tanjakan ini kan ini masuk di arah Gunung Kasiran. Ini juga jalannya sebenarnya cukup bagus ini. Ini ada yang mulus, ada yang tidak ada lubang, tapi tidak lama kemudian kita akan ketemu dengan lubang lagi ya. Ini merupakan jalan provinsi, walaupun sebenarnya tanggung jawab provinsi. Pemerintah daerah juga sebenarnya ya harus ikut juga ya untuk memelihara misalnya kalau ada lubang terlalu dalam bisa dibantu untuk menutupi lubang tersebut ya. Kalau untuk keseluruhannya memang bukan wewenang dari Pemda ya. Oke, lanjut ya. Nah ini jalan-jalan yang sudah ditimbun oleh semen, oleh cor. Aspalnya kelihatan ya dari kotak-kotak dari bekas timbunan cor. Tapi kalau pas timbunannya itu pecah, nah itu berbahaya. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini jangan riskan kalau kita ngebut, pasti ya terasa banget ya kekencangannya itu ya. Jadi kalau kalian dari Bangun menuju ke arah Suaran maupun Makajang sampai dengan Tahu Sayan, kalau bisa ban kalian harus standby bagus ya, harus fix, jangan sampai ban gondol ataupun kurang angin ya, karena kita akan jarang ketemu dengan bengkel di arah sini. Jadi kalau sudah mendekati dengan Kampung Suaran itu kita akan ketemu dengan bengkel. Oke, kita masih mereview jalannya. Nah sebenarnya di sini jalannya tuh mantap ya, pemandangan bagus. Di belakang kita ini ada pemandangan Kars yang ada di belakang Kampung Suaran. Ini sangat bagus dari jauh. Nah kalau kita bawa kamera yang punya zoom bagus, nah ini lubang ini ya karena kita sedikit apal dengan jalur lubang, jadi walaupun lagi sih tidak apa-apa, penting tetap safety readingnya tetap dijaga, tetap kita berhati-hati. Oke, ini menjelang sore ini, senja ini. Oke, di situ pemandangannya bagus pemandangannya. Nah ini sangat cerah. Memang di kita ketika sudah apa ya, di sisi kanan kita sebenarnya agak apa ya, agak mendung. Tapi di jalur ini masih terang. Oke, ketemu lubang lagi. Nah lubang lagi. Ini kalau bawa kalkulatornya banyak ini tambahnya lubang. Dan memang ya ini merupakan jalur provinsi, memang harus terus dipelihara ya. Oke, di depan kita ini ada mobil besar ini. Nah mobil besar ini laju juga. Jadi kalau kita kejar tetap laju. Oke, kita masih di jalur ini sangat bagus ya. Ini pas lagi jalur lagi mulus ini. Karena ada beberapa bagian yang jalan itu bagus, ada bagian yang memang berlubang-lubang, ada juga yang bekas cor yang aspal dicor, yang bekas lubangnya, sehingga ketika awal mulus, tapi kalau lama-lama itu bakal akan retak. Nah, di sini sangat bagus ya. Ada lubang beberapa, tapi tidak banyak. Nah, ini kita mau lubang lagi. Nah, ini kalau kita di belakang truk harus hati-hati juga ya, karena truk itu menghindari lubang pas di tengah. Nah kalau kita ketemu lubang pas di belakang truk pasti kita akan kena. Oke, ini jalur cor walaupun tidak panjang di sini ya. Nah lubang lagi.
Oke, ketemu lubang lagi. Yang penting teman-teman yang ada di Suaran harus sedikit bersabar ya, karena memang ya untuk pemeliharaan jalan provinsi ini tidak bisa cepat ya, karena ya harus menunggu ketok dari anggota DPRD juga, DPRD provinsi, dan juga kadang-kadang ya harus ke pusat juga. Oke, nah ini kita bisa ketemu lubang. Nah ini teman-teman nih, ada teman yang karena mungkin ya teman-teman dari Suaran, jadi hafal banget dia, jadi dia bisa ngebut sana walaupun dengan kelajuan yang mungkin ini kelajuan sekitar 70-80 ya. Nah ini jalannya ini agak bagus nih, jalan ketemu lubang kita. Ini perkebunan masyarakat. Nah ini ada jalan cor. Nah kalau sudah jalan cor ini kita enak, sudah agak kita bisa sedikit mengendorkan gas ya, ataupun apa ya, lebih nyantai. Tapi kalau sudah ketemu dengan jalan jelek atau jalan berlubang, nah kita pasti ingin cepet-cepet nyampe ya, karena tangannya pegel pasti, tangan, kemudian pantat juga pegel. Kenapa? Karena menahan goncangan itu. Nah bayangkan kalau kita pakai motor metik ataupun motor yang mungkin apa namanya itu ya, shocknya tidak bagus, pasti akan terasa itu goncangannya, hentakannya itu sangat terasa. Nah seperti ini jalannya ini kelihatan gini, wah ini. Nah jadi motor itu kalau kita pakai motor laki pun terasa itu ya, jadi kita kayak jumping juga kalau kita pakai lubang. Kadang kita rem mendadak, kemudian ya selera kita itu terbatas di sini. Jadi harus bisa mainkan kopling, mainkan gas di sini. Nah, sini juga, ini juga lumayan lubang ini. Jadi tetap kita tembak aja ini lubangnya. Nah, kebetulan ini pakai ban baru ya, jadi saya sedikit bisa agak cepat sedikit dan tidak khawatir akan ban meletus atau bocor. Oke, lanjut ya. Nah, ini jalannya ini sebagian ya, kali ini sudah masih di kawasan mana ini ya, ini masih di Gunung Kasiran kalau nggak salah ini. Nah ini timbunan, ini jalan timbunan yang kemarin itu sempat ya cukup parah juga. Ini timbun walaupun berapa kilo ini ya timbunnya. Dan ini harus hati-hati juga, jangan terlalu laju juga kalau motornya tidak fix, karena kita akan berhadapan dengan lubang-lubang kecil yang pasti kalau hujan ini lebih ngeri lagi ya kalau hujan ya. Ya alhamdulillah waktu kemarin kesana itu walaupun di depan kita ada mendung tebal, di sebelah kiri kita itu sebelah kanan itu mendung tebal, ya alhamdulillah kemarin tidak hujan. Kalau hujan ini cuma lumayan becek juga ya, jadi jarak tempuh kita bisa sampai lebih dari 1 jam kalau kita kering seperti ini ya. Tapi kalau hujan itu bisa lebih dari bisa 2 jam ya tembus ke Suaran. Oke. Nah ini jalannya cukup bagus. Nah ini kita masih ketemu dengan jalan apa itu, model petakan semen yang ada di aspal. Oke, ini jalan timbunan. Jalan timbunan. Nah ini cuacanya sangat bagus sekali ya, walaupun mendung tapi pemandangannya sangat epic. Kalau jalannya bagus pasti akan mantap banget dari sini nih. Karena di depan kita ini ada pemandangan kars yang sangat luar biasa. Nah, semoga kars ini tidak ditambang ya. Ini merupakan sumber air yang sangat besar bagi kawasan sekitar. Ini ada truk. Nah ini tadi ada orang lewat. Oke, ini jalannya. Nah ini kan jalan dari cor-cor yang ditimbun ke aspal yang rusak. Ini jalan timbunan nih. Dan di sini juga kalau kalian pakai motor bebek jangan terlalu laju sini ya, karena kan lubangnya juga lumayan. Oke, kita masih di jalur ini, masih jauh nih ya.
masih jauh. Nah, pemandangannya sangat bagus sebenarnya. Nah, ini jalan-jalan yang habis di grid, kalau tidak salah habis di grid nih, jadi agak rata walaupun kita masih ketemu lubangnya. Oke, lanjut. Nah, kalau sudah ketemu aspal yang agak enak, kita bisa geber motor ya, bisa 70-80. Tapi kalau sudah ketemu aspal begini, lubang-lubang begini, ya harus hati-hati ya, harus pandai-pandai mengerem dari jarak yang aman. Kalau kita rem mendadak pasti bisa tergelincir gitu. Oke, kita sudah berada di jalur mulus, jalur cor. Nah, di sini pemandangannya bagus nih. Sayangnya saya tidak bawa kamera DSLR ya. Kalau bawa kamera ini mantap nih. Ini cukup panjang jalur yang cor ini. Dan kita harapkan ya ke depan atau mungkin tahun-tahun sampai 2024 itu jalan ini sudah tercor semua ya. Jadi akses wisata menuju ke arah biduk-biduk itu sudah betul-betul memadai. Semoga ke depan ya, ke depan ada tol ya dari Tanjung menuju ke arah biduk-biduk. Karena kawasan wisata ini kalau tidak ditopang dengan infrastruktur yang bagus, itu orang akan ogah datang. Baik itu pasti datangnya sekali aja, karena melihat dari rusaknya jalan atau aksesnya yang kurang bagus. Tapi kalau jalan bagus, image kita, wisata kita akan bagus ya. Orang melihat ini saya dari Tanjung ke Biduk jalannya bagus, pemandangannya enak. Nah kan apa yang dibawa ke kampung mereka itu bagus-bagus. Tapi kalau jalan kita jelek, apa yang dibawa oleh mereka ke balik-balik ke kampung pasti akan memberikan kesan, oh jalannya ke daerah sini nih banyak lubang, jadi kita harus ekstra. Nah gitu. Oke, ini masih jalur menuju ke Suaran. Nah di sini jalurnya sudah cukup bagus, aspalnya udah mulus. Walaupun sebagian kita nanti ketemu dengan lubang. Nah di sini cukup bagus ini ya. Ini jangan ketemu lubang dari sini. Nah di situ ada lubang nih. Kalau motornya pelan berarti itu akan ketemu dengan lubang. Nah berarti orang yang hafal dengan jalur Bangun menuju ke Suaran pasti akan hafal dengan titik-titik di mana itu banyak lubang. Nah, pasti hafal itu. Nah, ini jembatan yang memang harus apa ya? Harus bagus jembatan ini ya, karena ini terkait dengan keselamatan ketika jembatan itu lantainya terkelupas, harus cepat-cepat tambal. Oke, lanjut, kita sudah hampir dekat ya dengan Suaran ya. Kita masih di perkebunan masyarakat yang di sepanjang jalan menuju ke Suaran. Nah ini kita masih ketemu jalan rusak, jalan timbunan. Lagi ketemu aspal lagi. Kalau dulu saya ke Suaran itu tahun berapa ya? Tahun 2007, kalau 2008 itu belum aspal. Udah aspal ya. Karena di tahun itu saya pernah pakai motor Vega Vega kesini ke arah Makajan. Dan memang kita harus berhadapan dengan kita jalannya tidak laju, pelan-pelan, karena memang jalannya seperti ini. Seperti dulu ya, hampir sama sih rusaknya. Oke, ini jalannya masih kita ketemu dengan jalan-jalan timbunan, tanah uruk dengan berbatu. Nah di sini juga sudah ada pemukiman masyarakat yang pasti bertanam perkebunan. Mungkin ya, ini aspal-aspal terkelupas juga, hati-hati juga ya, karena ini kelihatannya kecil ya, kelihatan kecil tapi bisa merusak velg ban motor maupun mobil. Jadi harus ekstra hati-hati juga, kadang bisa juga orang tergelincir.
dengan aspal-aspal terkelupas seperti itu. Nah, itu pemandangan dari Kars yang ada di belakang Kampung Suaran. Mantap sekali guys. Jadi kalau kalian kesini ya, selain menikmati jalan seperti ini ya, kalian nikmati juga pemandangan alamnya. Alamnya di depan kita itu ada Kars yang sangat luar biasa. Itu kalau dari Tanjung kelihatan, dari Kampung Bangun juga kelihatan. Ini jalan tibunan nih ya, jalan rusak nih. Jadi harus hati-hati. Ini banyak jalan batu. Jadi kalau kalian naik motor tuh hindari jalur yang kerikilnya besar-besar, karena itu bisa membuat kita tergelincir. Apalagi pas hujan ya. Oke, kita sudah dekat dengan pemukiman masyarakat ya. Nah, ini walaupun jalannya banyak lubangnya nih. Lubang dari aspal yang terkelupas. Nah, depan kita ini ada sawit lagi, apa itu, karet masyarakat. Oke, di sini juga jalannya sudah lumayan, walaupun banyak aspal terkelupas, dan kita harus tetap hati-hati. Kalian belum pernah lewat sini sendiri maupun naik motor, harus hati-hati, karena kalau kadang yang hafal juga kadang masih bisa lupa jalur titik-titik lubang. Nah, ini jalur yang timbunan. Ini kan cukup parah juga kemarin nih ya. Setelah ada penimbunan sudah cukup lumayan, tapi karena lama progresnya pembangunannya, jadi bakal berlubang lagi ya, karena seiring dengan curah hujan tinggi sehingga bisa memberikan dampak bagi jalan-jalan yang habis diuruk. Oke, kita masih di sini. Ini jalannya ini lumayan nih, jadi bergetar-getar motor. Di motor itu kita terhempas ke sana kemari, walaupun kita pakai motor lagi. Jadi kalau kita tidak hati-hati bisa terbang dengan depan kita atau shock kita ini. Oke ya. Nah, ini masih jalan-jalan aspal yang ditambal, tapi masih menyisakan lubang-lubang yang cukup lumayan banyak, dan kita tidak bisa laju di sini ya. Kalau laju kita risikonya ya ban kita bisa meletus ataupun pasti bocor. Yang banyak itu pasti bocor. Nah, seperti ini kan. Nah, sini kita harus hati. Nah, itu lubang. Lubangnya kadang-kadang sampai melintang di tengah jalannya lubang itu. Nah, ini sudah lumayan. Mumpung memang sebenarnya ya cukup harus, apalagi sampai di daerah Kalisayan. Nah, kebetulan saya lagi ada kerjaan ke arah dari Suaran. Jadi saya sore hari jam 4 sore itu meluncur dari Tanjung sampai dengan di Suaran. Oke, kita tetap review jalan Bangun Suaran. Nah, ini kita masih ketemu lubang-lubang, banyak lubangnya nih. Nah, di sana ini jalan-jalan yang ditambal oleh cor. Nah, kalau sudah ketemu dengan pemukiman seperti ini, berarti kita sudah dekat dengan Kampung Suaran. Oke, ini mobil apa ya? Ini pickup nih. Ya, terus, nah, ini tikungan yang sebenarnya tidak seberapa tajam, tapi ada lubang di situ. Jadi kita harus tetap hati-hati. Oke, nah ini jalan. Ya memang ya, seperti dari keluhan dari teman-teman, pasti ya melintas ke arah jalur Bangun Suaran. Karena apa? Karena ini kan kita fisik harus kuat ya. Fisik harus kuat, motor harus
standby bagus, sehingga tidak terkendala ketika kita meluncur di jalan yang memang belum bagus. Nah, seperti ini ya, kita harapkan sih ke depan tuh jalur ini bisa semulus seperti ring road yang ada di Rinding atau arah ke bandara. Bayangkan ya kalau jalan dari Bangun sampai dengan di Suaran jalannya kayak ring road ya. Mantap sekali ya. Oke, kita sudah di Suaran guys. Nah, itu sudah kelihatan nih, ada bukit Kars yang ada di belakangnya kelihatan jelas. Itu berarti kita sudah dekat dengan Kampung Suaran. Bahkan kita sudah di Suaran ini. Nah, kita ketemu dengan jalan yang masih seperti ini ya, masih kita dengan lubang-lubang dari kupasan aspal. Ya, kita memang ya hampir semua masyarakat di kawasan pesisir itu berharap jalan menuju ke arah Tanjung dari Makajang itu bisa bagus, karena mereka juga seperti yang saya temui ya, iri juga dengan jalur yang ada di Tanjung yang sudah dibagusin, sudah dicor rapi, bersih. Mereka iri. Kenapa? Karena kan mereka tuh tiap hari itu meluncur dari Suaran menuju ke Tanjung. Bayangkan kalau ketemu jalan seperti ini tiap hari ya. Semoga pemerintah provinsi lebih memperhatikan jalur menuju ke pesisir dari Kabupaten Berau. Oke, ini kita sudah berada di jalur Cor arah ke Suaran. Nah, kalau sudah ketemu jalan yang seperti ini ya, kita wajar untuk laju ya, karena ya rasa capek kita itu di jalur jelek terbayar dengan jalur yang seperti ini. Nah, ini kita ketemu lagi jalur berlobang. Nah, kita sudah ada di Suaran ya, kita sudah di Suaran. Dan apa ya, ya kita masih melihat jalur yang di depan masyarakat ini belum mau lubang. Semoga peran perusahaan juga yang di sekitar Suaran untuk memperbaiki jalan-jalan yang ada di Kampung Suaran, sehingga masyarakat senang dengan aktivitas perusahaan. Begitu juga dengan masyarakat. Oke, kita sudah di Suaran, jalannya sudah sebagian sudah dicor. Nah, ini kan enak nih jalannya. Masyarakat juga menikmati enak di jalan seperti ini. Karena mau liburan juga ke Tarsayang, Bidu-Bidu, kalau ketemu jalan seperti ini pasti akan merasa nyaman. Oke, kita berada di jembatan flyover dari Tambang Batubara. Nah, di sini juga jalannya ada kurang bagus ya di bawah jembatan ini. Ini harus bagus, harus mulus di bawah jembatan. Karena ini akses perusahaan. Semoga ke depan ini juga dicor bagus ya, sebagus yang tadi. Nah, ini kan ya, ini sudah dicor. Kalau ini nyambung dengan dicor yang tadi mungkin lebih mantap ya. Kita di Suaran udah. Sudah bagus. Nah, ini cornya udah habis. Oke teman-teman, demikian perjalanan kita dari Bangun menuju ke Suaran. Nanti kita ketemu lagi di jalur berikutnya, yaitu jalur Suaran menuju ke Makajang. Oke teman-teman, tetap jaga keselamatan ketika dalam perjalanan menuju ke kampung kita masing-masing. Salam my trip, my belusukan.